Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya mengucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat petang, atau selamat apalah kapanpun Anda menyaksikan video ini. Seperti biasa saya ucapkan selamat. Nah, di video kali ini kita akan membahas hal yang sensitif, hal yang masih juga berkaitan dengan rasisme, hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa, hal yang berkaitan dengan hal-hal yang lebih besar ke depannya. Dalam pembicaraan ini bisa berkaitan dengan perpecahan, bisa berkaitan dengan persatuan. Apa itu? Bagaimana jika saya mulai dengan ucapan apa yang Anda pikirkan tentang Cina? Yang pertama adalah bermata sipit. Mata sipit, kemudian kalau wanitanya identik dengan wanita cantik-cantik. Selanjutnya ada orang terkaya di Indonesia. Itulah 2 bulan kemudian. Ya, dari sekian banyak slide-slide tadi, banyak apa? Sebenarnya banyak konotasi negatif tentang Cina, Tionghoa, atau apalah. Kalau sekarang asing seperti itu. Nah, kita akan memulai, siapa sih pribumi? Apa sih pribumi itu? Jadi menurut KKBI, pribumi ini adalah penghuni asli di sebuah daerah. Itu yang namanya pribumi. Itu menurut KKBI. Nah, sekarang pertanyaannya, penghuni aslinya siapa? Jika kita mengacu ke ajaran Islam, artinya pribumi itu orang Islam. Karena apa? Menurut orang Islam, yang pertama kali ada di bumi itu Adam dan Hawa. Oke? Jadi pribumi itu Adam dan Hawa. Semuanya numpang. Semuanya bukan pribumi, kecuali Adam dan Hawa. Itu yang pertama kali meninggali dunia ini. Menurut Kristen juga begitu. Artinya Kristen juga pribumi. Kristen meyakini itu, Adam dan Hawa. Yahudi, iya, pun demikian. Adam dan Hawa. Biasanya kalau agama langit keyakinannya seperti itu, tentang manusia pertama yang ada di bumi. Jika kita merujuk hal ini, tentu akan absurd, akan kacau cara kita berpikir. Kemudian ada lagi setelah apa itu pribumi, kemudian apakah suku etnis Tionghoa ini termasuk ke dalam penduduk ke dalam suku-suku asli yang ada di Indonesia? Kita akan kembali ke sejarah. Bangsa Indonesia ini terdiri dari beragam etnis, suku, budaya. Dijajah oleh Belanda 3,5 abad, dijajah oleh Jepang 3,5 tahun. Kemudian sebelum itu melebur dengan berbagai belahan dunia yang lainnya. Ada bilang Indonesia ini masuk orang-orang purba waktu ketika zaman es, seperti itu. Artinya kemungkinan ada juga orang yang dari luar atau dari negara-negara Eropa. Kemudian ada juga sekarang tolak ukur waktunya kapan? Tolak ukur waktunya itu kapan? Nah, yang akan kita bicarakan kali ini spesifik tentang Cina. Di Indonesia, jika mendengar Cina, konotasinya seperti yang saya gambarkan tadi. Pelit, kemudian kaya, kemudian menindas, kemudian kalau ceweknya cantik-cantik lah ya. Kalau ceweknya cantik-cantik, itu yang tergambar. Namun sebenarnya tahukah kita mengapa kita demikian? Mengapa kita benci? Hanya satu. Karena sebenarnya secara finansial mereka lebih dari kita. Itu saja. Mereka kita bilang bertindak semena-mena. Hey, emang orang yang kata kalian pribumi itu tidak ada yang bertindak semena-mena?
korupsi. Kita lihat, apakah korupsi itu semuanya orang lain? Apakah korupsi itu juga dilakukan oleh orang yang kata kita pribumi? Ya, kata kita pribumi itu kan orang Sumatera, itu orang pribumi. Orang Jawa itu pribumi, orang Kalimantan, orang Sulawesi itu pribumi menurut kita. Tapi sebenarnya apakah mereka tidak melakukan hal yang semena-mena ketika mereka memiliki kekuasaan, memiliki kekayaan? Apakah tidak demikian? Kemudian yang kedua, kebencian itu adalah sebenarnya hanya untuk menutupi ketidakmampuan kita untuk mengimbangi mereka. Seperti di wilayah tempat saya, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit. Yang bekerja di sana orang-orang ya dari luar pulau, ada orang dari Medan, ada orang dari Jawa, ada orang dari berbagai daerah lah. Nah, pekerja yang berada dari luar daerah biasanya cenderung lebih rajin. Orang Medan itu banyak berada di perusahaan-perusahaan. Nah, timbul sentimen antara orang asli di daerah di tempat perusahaan itu berdiri dengan orang Medan. Padahal sama-sama orang Indonesia loh. Sama-sama kita akui bahwa suku Batak itu suku asli Indonesia. Orang yang berada di tempat perusahaan itu berdiri mengaku dia pribumi. Apakah artinya orang Medan itu bukan pribumi? Artinya alangkah banyak pribumi ini. Pribumi Medan, pribumi ini, pribumi itulah banyak sekali. Apa yang saya tangkap? Orang Medan itu kerjanya lebih keras. Kemudian dari kerja keras itu kedudukannya bisa meningkat lebih tinggi. Misalkan dia masuk menjadi bekerja harian lepas, kemudian meningkat. Karena mereka rajin, mereka berada di luar daerah. Jika mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh, mereka mungkin tidak bisa pulang ke daerahnya. Mereka mungkin malu dengan orang-orang di kampung halamannya jika mereka tidak berhasil. Itu mungkin salah satu motivasi yang membuat mereka bekerja dengan giat. Tapi penduduk lokal itu biasanya mentreng-mentreng aja. Kalau disuruh kerja keras, keberatan. Kalau dikasih peringatan mungkin marah-marah. Itu yang terjadi. Akhirnya dipecat. Muncullah sentimen itu. Saya ini orang pribumi, putra daerah, katanya. Begitu juga dengan orang-orang Cina itu. Orang-orang Cina itu yang terbayang di benak kita adalah orang kaya. Orang kaya. Mengapa mereka kaya? Kita coba lihat ya. Cina itu di Indonesia ini sudah terbiasa tertindas. Di pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Soeharto yang cukup lama, 32 tahun. Itu mereka dipersulit. Masuk militer kecil kemungkinan. Kuliah ada kuotanya. Di masyarakat didiskriminasi. Ya. Jadi aparat sipil negara sangat kecil kemungkinan. Jadi anggota parlemen tidak mungkin. Akhirnya mereka terbiasa untuk bekerja lebih keras di sektor-sektor yang mereka kuasai. Apa yang terbuka, sektor yang terbuka bagi mereka? Perdagangan. Akhirnya apa? Mereka mahir di perdagangan. Akibat dari penindasan itu, akibat dari diskriminasi itu, mereka menjadi mahir di sektor perdagangan. Dan akhirnya penindasan itu berbuah manis. Mereka berhasil menguasai itu. Sehingga orang kita tertinggal. Orang kita bekerjanya, hey, kalian mau jadi apa? Mau jadi PNS. Kalian mau jadi apa aja? Mau jadi polisi. Mereka tidak berpikir seperti itu karena tidak mungkin bisa terjadi. Jadi orang tua mereka mengajarkan berdagang. Mereka dicekoki dengan hal itu. Akhirnya matanglah hal itu di pikiran mereka dan membuat mereka secara finansial mungkin lebih maju dibanding kita. Jadi sebenarnya kecemburuan sosial itu hanyalah sebuah ungkapan kita untuk menutupi ketidakmampuan kita. Karena apa? Ya seperti hal yang saya sebutkan tadi.
Kurang Indonesia apa mereka? Kewarganegaraan Indonesia. Buyutnya lahir di Indonesia, neneknya lahir di Indonesia, orang tuanya lahir di Indonesia, dia lahir di Indonesia, dia belajar di Indonesia, dia paham Indonesia. Kurang Indonesia apa? Tapi kita tetap tidak mau menerima itu. Kita ajarkan itu secara turun-temurun kepada generasi-generasi kita bahwa ini. Hentikan itu. Jangan menyalahkan orang, jangan menyalahkan sebuah suku karena ketidakmampuan kita. Cukup. Kalau kita tidak mampu, berusahalah, belajarlah agar kita menjadi mampu. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan karena dia Cina, jangan menyalahkan karena dia Medan, jangan menyalahkan karena dia Jawa, jangan menyalahkan karena dia orang bukan orang lokal, seperti itu. Itu maksud saya. Jadi hentikan pengkotak-kotakan ini. Jadilah kita bangsa yang satu, jadilah kita bangsa yang berbineka tunggal ika, karena Indonesia ditakdirkan beragam. Itu kehendak Allah. Kehendak Allah Indonesia ini beragam. Kalau kehendak Allah Indonesia ini semuanya orang terdiri jika kehendak Allah menginginkan orang Indonesia ini terdiri dari komunitas homogen, ya pasti homogen. Tapi ini karena kehendak Allah menciptakan menciptakan negara ini terdiri dari keberagaman suku, maka terjadilah kun fayakun. Mengapa kita tidak bisa menerima itu? Mengapa kita tidak bisa menerima orang lain di sekitar kita? Mengapa kita tidak bisa menerima kemajuan orang lain di sekitar kita? Mengapa ketika kita tidak mampu, kita menyalahkan mereka, kita menghujat mereka, kita menghakimi mereka? Seharusnya kalau mereka mampu, belajarlah dari mereka. Bagaimana cara mereka mengelola keuangan, bagaimana cara mereka bekerja, seperti itu. Jangan saling menyalahkan atas ketidakmampuan. Oke, sekian dari saya. Bye-bye.